Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulda Sari Putri, NIM P00324-275 dari kelas 1 BD3 Kebidanan. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan materi kedua yaitu keseimbangan cairan elektrolit. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Cairan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh adalah merupakan salah satu bagian dari fisiologis homeostatis. Keseimbangan cairan dan elektrolit melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air dan zat tertentu. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang biasa disebut ion jika berada dalam larutan. Distribusi cairan tubuh terbagi atas dua bagian. Yang pertama, cairan bersifat eksternal, dan kedua, cairan bersifat intrasel. Secara skematik, jenis dan jumlah cairan tubuh dapat digambarkan sebagai berikut. Distribusi cairan tubuh adalah relatif tergantung pada ukuran tubuh itu sendiri. Yang pertama, dewasa 60% dan kedua, anak-anak 60-70%, infant 77%, keempat, embrio 97%, yang kelima, manula 40-50%. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan fungsi cairan tubuh. Fungsi cairan tubuh terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, memberi bentuk pada tubuh. Kedua, berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Ketiga, berperan dalam berbagai fungsi pelumasan. Yang keempat, sebagai bantalan. Kelima, sebagai pelarut dan transportasi berbagai unsur nutrisi dan elektrolit. Keenam, media untuk terjadinya berbagai reaksi kimia dalam tubuh. Dan yang terakhir, untuk performa kerja fisik. Pergerakan cairan tubuh. Mekanisme pergerakan cairan tubuh terbagi atas 6 proses, yaitu difusi, osmosi, transfer aktif, tekanan hidrostatik, vistasi, dan tekanan osmotik kolain. Perpindahan cairan dan elektrolit tubuh terjadi dalam 3 fase. Yang pertama, fase pertama, dan kedua fase 2, dan yang ketiga fase 3. Pengaturan cairan tubuh. Keseimbangan cairan tubuh dihitung dari keseimbangan antara jumlah cairan yang masuk dan jumlah cairan yang keluar, yaitu asupan atau cairan untuk kondisi normal pada orang dewasa adalah 250 cc per hari. Asupan cairan dapat langsung berupa cairan atau ditambah dari makanan lain. Pengeluaran atau output cairan sebagai bagian dalam pengimbangan asupan cairan pada orang dewasa. Dalam kondisi normal adalah asupan cairan pada orang dewasa bersekitaran 2300 cc. Jumlah air yang paling banyak keluar berasal dari ekskresi ginjal atau berupa urin sebanyak 1500 cc per hari pada orang dewasa. Hasil pengeluaran cairan adalah 1. Urin, kedua, keringat, ketiga, feses. Pengaturan elektrolit terbagi atas 7. Yang pertama, natrium, yang kedua, kalium, yang ketiga, kalsium, keempat, magnesium, yang kelima, klorida, yang keenam, bikarbonat,
dan yang ketujuh fosfat. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, ketidakseimbangan cairan. Kedua, defisit volume cairan. Ketiga, defisit cairan. Keempat, dehidrasi. Kelima, kelebihan volume cairan. Dan yang keenam, edema. Variabel yang mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh atau elektrolit yaitu: pertama, karena faktor usia, aktivitas, iklim, diet, stres, penyakit, tindakan medis, pengobatan, dan perbedahan. Asuhan perawatan klien dengan gangguan keseimbangan cairan elektrolit mengkaji meliputi: 1. Riwayat kesehatan. Kedua, pengukuran berat badan. Ketiga, kehilangan air berat badan. Keempat, tanda vital. Kelima, asupan dan haluran. Keenam, pemeriksaan fisik. Ketujuh, turgor kulit. Kedelapan, iritabilitas neuroklolar. Kesembilan, pemeriksaan laboratorium elektrolit serum. Kesepuluh, hitung darah. Ke-11, osmolatitas. Ke-12, pengukuran kimis. Ke-13, pH urin. Dan ke-14, berat jenis urin. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi ini. Cairan tubuh merupakan media semua reaksi kimia dalam sel. Tiap sel mengandung cairan intraseluler atau cairan di dalam sel yang komposisinya paling cocok untuk sel tersebut dan berada di dalam cairan ekstraseluler atau cairan yang berada di luar sel. Yang cocok pula, tubuh harus mampu memeliharakan keseimbangan semua elektrolit yang sesuai di dalam tubuh, sehingga tercapai keseimbangan cairan elektrolit. Keseimbangan tubuh adalah keseimbangan antara jumlah cairan yang masuk dan keluar. Cairan tubuh dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama, cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Cairan intraseluler adalah cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh. Sedangkan cairan ekstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel dan terdiri dari 3 kelompok, yaitu cairan intravaskular atau plasma, cairan intravital, dan cairan transular. Cairan tubuh terdiri dari air atau pelarut dan substansi terlarut atau zat terlarut. Air menyusun kurang lebih 50-60 derajat dari total berat badan. Hubungan antara berat badan total dan total air dalam tubuh relatif konstan pada tiap individu dan merupakan refleksi dari lemak tubuh. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan elektrolit, diantaranya yang pertama, usia, jenis kelamin, sel-sel lemak, stres, sakit, dan diet. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 2 tentang keseimbangan cairan elektrolit tubuh. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.